Bab 753, Menjarah. Jabat tangan. Di alam semesta ini, tidak ada upacara jabat tangan. Dia telah melihat etiket seperti ini di Bima Sakti sejauh ini. Saat ini, Senki sepertinya menyadari ada yang tidak beres, tersenyum kecil, dan hendak menarik kembal tangannya, tapi Arya sudah memegang tangan Senki. Halo. Putih juga pergi mengocoknya. Senki berkedip dan tidak berkata apa-apa. Saat ini, dia juga merasa ada yang tidak beres. Sander Ye tiba-tiba berkata, "Nak, apakah kamu tahu Bima Sakti?" Mendengar perkataan Sander Ye, Senki langsung tertegun. "Tuan, apakah Anda tahu tentang Bima Sakti?" Ye Guan mengangguk. Senki tiba-tiba berkata dengan penuh semangat, "Apakah Anda juga seorang penjelajah waktu?" Sander Ye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Tidak. Aku baru saja pergi ke Bima Sakti." Dewa itu berbisik begitu. "Apa yang terjadi di sana sekarang?" Sander Ye berbicara tentang Bima Sakti saat ini. Setelah mendengarkan kata-kata Sander Ye, Senki menghela nafas pelan, ternyata sudah lama berlalu. "Sander Ye, apakah kamu datang melewati waktu?" Senki mengangguk, "Ya." Sander Ye berkedip, "Kamu tidak mati." Mendengar perkataan Sander Ye, Senki yang awalnya sedikit sedih tiba-tiba tertawa. "Tuan muda Ye, kamu tahu cara melakukan perjalanan waktu." Sander Ye tertawa, "Nona Senki, apakah kamu tahu bagaimana kamu sampai di sini?" Senki menggelengkan kepalanya, "Saya tidak tahu, saya hanya tahu bahwa saya disambar petir dan kemudian datang ke sini." Sander Ye. Senki berkata dengan lembut, "Awalnya, saya cukup senang. Tetapi kemudian saya menemukan bahwa tempat ini jauh lebih kejam daripada tempat kita. Di sini, Anda dapat membunuh orang jika Anda tidak menyukainya." Sander Ye, "Kamu ingin kembali?" Senki mengangguk dan berkata dengan lembut, "Saya ingin kembali dan melihat-lihat." Pada saat ini, langkah kaki tiba-tiba terdengar di luar aula. Ekspresi Qingdai tiba-tiba berubah. Segera, seorang pria paruh baya masuk perlahan. Pria paruh baya itu mengenakan jubah Cina besar, dengan selendang rambut panjang, tangan di belakang punggung, dan dia memiliki aura ketenangan dan kewibawaan yang kuat. Qingdai berkata dengan suara yang dalam, "Tuan Kota Zhao, penguasa kota kuno Dao." Ye Guan memandang pria paruh baya itu dan tidak berkata apa-apa. Arya menjilat manisan Hao dan tidak berkata apa-apa. Tuan Kota Zhao melirik Qingdai, dan kemudian matanya tertuju pada Sander Ye. "Apakah kamu itu Sander Ye?" Sander Ye sedikit terkejut, "Kamu kenal aku?" Tuan Kota Zhao terkekeh, "Saya mendengar bahwa bagian luar sekarang menjadi milik peradaban Guanxuan." Ye Guan mengangguk, "Tentu saja." Tuan Kota Zhao tersenyum dan kemudian berkata, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Kamu melirik Senki di samping. "Saya mendengar dari Nona Qingdai bahwa jika saya dapat membawa Nona Sengi bersamaku." Tuan Kota Zhao menatap Sander Ye, "Itu dia." Sander Ye membuka telapak tangannya, dan catatan Wan muncul di tangannya. "Aku baru saja menyimpannya di sini." Tuan Kota Zhao tertawa, "Dalam keadaan normal, hal itu mungkin terjadi, tetapi tidak sekarang." Sander Ye bingung, "Kenapa?" Tuan Kota Zhao tersenyum dan berkata, "Karena menurutku kamu tidak bahagia, oke?" Sander Ye menoleh ke arah Arya, "Arya, pukul dia sampai mati." Arya menyerang ke depan dan meninju. Tuan Kota Zhao sedikit menyipitkan matanya dan meninju juga. "Bersikaplah tangguh." Bes tanggal 24 November tahun 22. Ledakan. Begitu kedua tinju bersentuhan, kekuatan mengerikan meledak dari lapangan. Dalam sekejap, seluruh aula berubah menjadi bubuk. Tuan Kota Zhao segera mundur hampir 1000 kaki jauhnya. Tapi Arya bahkan tidak mundur selangkah pun. Wajah Tuan Kota Zhao yang terhenti langsung menjadi serius. Dia menatap Arya, terkejut di dalam hatinya karena kekuatan gadis kecil ini begitu menakutkan. Saat ini, Sander Ye menoleh untuk melihat Senki di sampingnya. "Sekarang, kamu bebas." Senki berkedip, "Terima kasih." "Bebas." Di kejauhan, Tuan Kota Zhao tiba-tiba tertawa, "Kamu benar-benar tidak menganggap serius aku dan peradaban hutan."
Sander Ye menatap Tuan Kota Zhao dengan ringan, apakah aku perlu menganggapmu serius? Senyuman di wajah Tuan Kota Zhao berangsur-angsur berubah menjadi dingin, tetapi pada saat ini, Arya langsung meninjunya. Dengan pukulan Arya, seluruh kota Daogu mulai runtuh seperti gempa besar. Menghadapi pukulan mengerikan Arya, Tuan Kota Zhao tidak berani gegabah. Dia maju selangkah, membalik tangan kanannya, dan pilar api tiba-tiba menyembur dari telapak tangannya. Saat ini, tinju Arya tiba. Ledakan. Sinar api langsung hancur oleh pukulan Arya. Pada saat yang sama, Tuan Kota Zhao mundur dengan panik. Melihat pemandangan ini, King Dai yang berada tidak jauh tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke Arya, dan terkejut di dalam hatinya. Tuan Kota Zhao berada di tingkat keilahian ke-90, tetapi dia tidak bisa melewati gadis kecil ini. Kekuatan ini sungguh menakutkan. Setelah Arya memukul mundur Tuan Kota Zhao dengan satu pukulan, dia kemudian mengedipkan mata pada Putih. Putih segera mengerti, dan segera tubuhnya bergetar, dia naik ke udara, dan kemudian melambaikan cakar kecilnya. Segera, seluruh bumi mulai bergetar hebat. Setelah beberapa saat, lebih dari selusin pembuluh darah leluhur tiba-tiba keluar dari bumi. Pembuluh darah leluhur ini semuanya dikumpulkan oleh Putih. Tidak hanya itu, ada juga beberapa benda ilahi di kota yang terbang keluar kota dan berlari menuju Putih. Menjarah. Melihat pemandangan ini, King Dai dan King Xi tercengang. Kedua wanita itu memandang ke arah Sander Ye, dan Sander Ye berkata dengan serius, bukan ini maksudku. Dia benar-benar belum memikirkan level ini. Ini sepenuhnya yang dimaksud Putih dan Arya. Brengsek. Mulai menjarah sekarang. Meski sangat bandit, saya menyukainya. Haha. Sander Ye tidak bisa menahan tawa. Ketika Tuan Kota Zhao di kejauhan melihat pemandangan ini, ekspresinya tiba-tiba menjadi ganas, hentikan dia dengan cepat. Saat suara itu jatuh, ada banyak aura kuat di kota yang langsung menuju Putih. Sander Ye melompat langsung ke udara dan datang ke sisi Xiao Bai. Dia mengayunkan pedang King Xuan dengan keras. Dalam sekejap, orang-orang kuat yang dekat dengan Putih langsung diusir kembali olehnya. Bahkan tanpa pedang King Xuan, Sander Ye tidak terkalahkan jika keilahiannya kurang dari 90%. Setelah melihat teror Sander Ye, orang-orang kuat di kota itu segera tidak berani bergerak maju. Mereka hanya bisa menyaksikan Putih dengan panik menjarah benda ilahi dan pembuluh darah leluhur di kota. Hati mereka berdarah. Di kejauhan, wajah Tuan Kota Zhao sangat jelek. Dalam waktu singkat, lelaki kecil itu telah menjarah kota kuno itu. Arya memandang Tuan Kota Zhao dengan ringan dan berkata, aku paling menyukaimu yang menolak minum sebagai hukuman saat bersulang. Saat dia berbicara, dia perlahan mengeluarkan manisan hau lainnya dan mulai menjilatnya perlahan. Tuan Kota Zhao menatap Arya, kamu adalah monster. Arya berkata dengan lembut, oh, Tuan Kota Zhao. Saya harus mengatakan bahwa Tuan Kota Zhao hampir marah sampai mati oleh nada ringan Arya. Ini karena dia tidak menganggapnya serius sama sekali. 1-22. Pada saat ini, Putih di langit tiba-tiba berhenti, dan pada saat ini, dia dikelilingi oleh ribuan benda ilahi. Putih sedikit bingung. Karena ada beberapa benda ilahi yang sebenarnya tidak dia inginkan. Sander Ye jelas menyadari hal ini, dan dia buru-buru bertanya, apakah kamu tidak puas dengan beberapa benda ilahi? Putih mengangguk. Sander Ye berkata dengan cepat, jika kamu tidak mengambilnya, itu akan sia-sia. Aku akan mengambilnya. Saat dia berbicara, dia melambaikan lengan bajunya dan menyingkirkan semua benda ilahi di lapangan. Meskipun dia sangat kaya sekarang, siapa yang mengira dia punya terlalu banyak uang? Meskipun para Putih meremehkan benda ilahi ini, sebenarnya benda-benda tersebut memiliki tingkat tinggi dan bernilai tinggi. Melihat pemandangan ini, King Xi di bawah menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia sekarang tahu mengapa Tuan Ye begitu murah hati. Orang terkaya di alam semesta adalah milik keluarganya. Stella Qin sendiri adalah wanita terkaya di alam semesta, dan inilah ibunya, satu-satunya yang bisa Stella Qin kekayaan Qin Guan. Faktanya, untuk saat ini, dia hanya Putih,
tetapi Putih juga berasal dari keluarganya. Mereka bersama. Di kejauhan, Tuan Kota Zhao tiba-tiba mengambil langkah ke depan, dan saat berikutnya, sebuah patung besar tiba-tiba muncul di belakangnya. Patung Dewa 90%. Saat patung itu muncul, gelombang tekanan yang mengerikan tiba-tiba menyebar seperti air pasang. Melihat patung tersebut, ekspresi Sander Ye menjadi khusyuk, karena ia menemukan bahwa patung tersebut adalah patung paling menakutkan yang pernah dilihatnya. Arya terlihat acuh tak acuh dan terus menjilat manisan haunya. Pada saat ini, Tuan Kota Zhao tiba-tiba membungkuk dan menunjuk ke Arya. Ledakan. Dalam sekejap, seluruh dunia langsung runtuh menjadi pusaran air besar. Saat itu, Arya tiba-tiba melompat dan langsung menghantam patung itu. Ledakan. Tabrakan Arya langsung menghancurkan jari-jari raksasa itu. Di saat yang sama, patung itu dihempaskan ke tanah oleh Arya dan mundur dengan hebat. Setelah Tuan Kota Zhao berhenti, dia menatap Arya dengan ekspresi serius yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan gadis kecil di depannya begitu menakutkan, bahkan tidak mendekati kekuatan patungnya. Di kejauhan, Sander Ye juga menghela nafas lega. Meski patungnya kuat, Arya ini jelas lebih kuat. Faktanya, itu normal. Bagaimanapun, Arya bisa menggunakan pedang Kingsuan dan menjadi kuat. Pada saat ini, Arya tiba-tiba mengangkat tangannya dan meninju. Dengan pukulan ini, kekuatan menakutkan tiba-tiba mengalir ke arah Tuan Zhao seperti arus deras. Melihat pemandangan ini, Tuan Kota Zhao tidak berani gegabah. Dia mengatupkan kedua tangannya dan melafalkan mantra kuno dalam hati. Bang! Saat ledakan yang memekakkan telinga terdengar, Tuan Kota Zhao mundur dengan keras. Begitu dia berhenti, patung di depannya hancur dan berubah menjadi ketiadaan. Ekspresi Tuan Kota Zhao langsung menjadi ganas. Tapi saat ini, Putih, yang sedang menonton pertunjukan di kejauhan, sepertinya merasakan sesuatu. Dia tiba-tiba menoleh dan melihat. Saat berikutnya, dia melambaikan kaki kecilnya dengan penuh semangat, dan kemudian dengan cepat menepuk bahu Sander Ye. Sander Ye buru-buru berkata, "Sayang." Putih mengangguk dengan cepat. Sander Ye segera berkata, "Ayo pergi. Bekerja." Kingzi. Bersambung. Bab 754, kirim kakekmu ke tiang gantungan. 11-22. Ketika penguasa kota Zhao melihat arah kepergian Putih dan Sander Ye, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia segera meraung, "Hentikan mereka." Tapi, tidak ada orang di sekitar yang berani maju. Karena kekuatan Sander Ye juga menakutkan. Melihat pemandangan ini, penguasa kota Zhao sangat marah, tapi dia tidak punya pilihan selain menghentikannya sendiri. Penguasa kota Zhao tampak galak, minggir. Setelah itu, dia langsung menuju Arya. Tapi, kekuatannya tidak sebanding Arya, sehingga dia dipukul mundur oleh Arya lagi. Tapi kali ini, penguasa kota Zhao tidak berhenti, tapi menyerang Arya dengan ganas. Melihat pemandangan ini, Ayana dan Kuila saling memandang. Mereka tahu bahwa harta karun yang ditemukan oleh Putih pasti sangat penting bagi penguasa kota Zhao. Kedua wanita itu langsung mengejar Putih dan Sander Ye. Di kejauhan, Putih membawa Sander Ye dan berlari sepanjang jalan. Akhirnya, mereka sampai di sebuah istana misterius. Ada seorang lelaki tua berjubah hitam berdiri di depan istana. Pria tua itu menatap Sander Ye dan Putih dengan ekspresi sangat waspada. Putih menunjuk lelaki tua berjubah hitam itu dengan cakar kecilnya, lalu memindahkannya ke samping. Orang tua berjubah hitam berkata dengan sungguh-sungguh, "Tidak seorang pun diizinkan mendekati tempat ini tanpa surat perintah penguasa kota, kalian." Putih langsung mengeluarkan palu api. Sander Ye juga mengeluarkan pedang Kingsuan. Melihat pemandangan ini, wajah lelaki tua berjubah hitam itu sedikit berubah, lalu dia berkata, "Silakan lakukan sesuka kalian." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan lari. Dia hanyalah seorang penjaga gerbang, dan sebenarnya tidak perlu berjuang demi gaji sekecil itu. Itu sangat tidak berharga. Lagi pula itu bukan barangnya. Setelah lelaki tua berjubah hitam itu pergi,
Sander Ye dan Putih bergegas langsung ke istana, dan di dalam istana, ada gelang emas mengambang, dan tanda misterius melayang di sekitar gelang emas. Sander Ye memandangi gelang itu dengan rasa ingin tahu, apa ini? Putih berkedip dan tidak melambaikan cakarnya. Pada saat ini, gelang itu tiba-tiba bergetar sedikit, dan detik berikutnya, gelang itu meledak dengan kekuatan misterius yang memenuhi area sekitarnya. Sander Ye mengerutkan kening dan tidak merasakan sesuatu yang aneh. Tapi tak lama kemudian, ekspresinya tiba-tiba berubah drastis, karena dia menyadari bahwa usianya telah berkurang. Terlebih lagi, hanya dalam beberapa saat, masa hidupnya telah berlalu selama ratusan tahun. ST11-22. Sander Ye terkejut. Saat dia hendak menghunus pedangnya, Putih tiba-tiba mengeluarkan palu dan membantingnya ke depan. Bang! Dengan hantaman ini, gelang itu sedikit bergetar, tapi detik berikutnya, gelang itu meledak dengan kekuatan misterius lagi, dan kekuatan itu lebih kuat dari sebelumnya. Sander Ye merasa ngeri dan ingin membawa Putih keluar dari daerah itu. Biarpun umurnya panjang, dia tidak tahan disiksa seperti ini. Tapi saat ini, Putih tiba-tiba mengambil palu dan membantingnya ke depan lagi. Dengan pukulan ini, nyala api langsung membungkus gelang itu. Gelang itu ternyata bergetar hebat, itu masih menolak. Pada saat ini, hidung Putih tiba-tiba menarik napas sedikit. Dengan tarikan napas ini, gelang itu sepertinya merasakan sesuatu, dan tiba-tiba bergetar hebat, kemudian terus melepaskan kekuatan misterius. Biarpun Putih tidak takut, Sander Ye sudah sedikit tak tertahankan karena dia menyadari bahwa dalam waktu sesingkat itu, ribuan tahun telah berlalu dalam hidupnya. Pada saat ini, Putih juga menyadari hal ini. Dia melambaikan tangannya, dan lingkaran emas melayang tepat di atas Sander Ye. Kemudian, cahaya keemasan turun, sepenuhnya melindunginya. Melihat pemandangan ini, Sander Ye menghela nafas lega, tapi segera wajahnya menjadi gelap lagi karena dia menemukan bahwa cahaya keemasan tidak dapat sepenuhnya menahan kekuatan misterius itu. Sander Ye kaget. Kekuatan macam apa itu? Saat ini, Putih masih menghisap. Akhirnya gelang itu tidak bisa menahannya lagi, dan akhirnya berhenti total dan memilih untuk menyerah. Tetap tidak mampu melawan Putih. Putih meraih gelang itu di tangannya, kemudian tidak tahu di mana dia menyimpan. Sander Ye buru-buru berkata, "Putih, apa itu tadi?" Putih berkedip, lalu melambaikan cakar kecilnya. Sander Ye buru-buru berkata, "Tuan Pagoda, tolong jelaskan." Xiaota berkata, "Dia bilang dia juga tidak tahu." Sander Ye sedikit bingung. Saat ini, sebuah suara datang dari samping, gelang waktu. Sander Ye berbalik dan melihat orang yang berbicara adalah Seni. Kuila dan Ayana juga mengikuti. Sander Ye sedikit penasaran, gelang waktu. Seni berkata dengan suara yang serius, "Ini adalah benda ilahi yang tersisa dari peradaban hutan asli. Namanya adalah gelang waktu. Benda ini dapat membuat waktu berlalu dengan cepat di suatu area. Setelah digunakan, yang lebih lemah akan langsung kembali kemana mereka berada." Ekspresi Sander Ye sedikit serius, dan dia masih ketakutan dengan berlalunya hidupnya tadi. Sungguh mengerikan. Seni tiba-tiba melihat ke arah Putih, "Kamu sangat kuat, kamu benar-benar bisa mengalahkan gelang waktu." Putih berkedip, lalu nyengir. Kuila di samping dengan cepat memperkenalkan, dia adalah leluhur roh, dan dia bukan leluhur roh biasa. Setelah pengalaman bertahun-tahun di klan roh kuno, bukan karena mereka belum pernah melihat leluhur roh sebelumnya, tapi ini adalah pertama kalinya dia melihat leluhur roh seperti Putih. Kemampuan leluhur roh ini terlalu menantang surga. Leluhur roh. Seni tiba-tiba menyadari, "Aku pernah mendengar tentang kamu di buku, tapi aku tidak menyangka kamu begitu kuat." Sungguh menakjubkan. Putih berkedip, lalu merentangkan cakar kecilnya, dan manisan hau muncul di cakarnya. Dia menyerahkan manisan hau itu kepada Seni, tapi segera, dia tampak sedikit enggan untuk berpisah dengannya, jadi dia segera menyimpannya, dan kemudian menggantinya dengan garis keturunan leluhur. Melihat adegan ini, ekspresi Sander Ye membeku. Di dunia Putih, garis keturunan leluhur tidak seberharga manisan hau.
Hanya sahabatnya yang layak menerima hadiah manisan Hao. Melihat garis keturunan leluhur yang diberikan oleh Putih, Seni tersenyum dan berkata, tidak perlu. Putih tersenyum tipis, lalu meletakkan garis keturunan leluhurnya ke tangan Seni. Seni tersenyum dan mengambil kesempatan itu untuk menyentuh kaki kecil Putih. Sander Ye tiba-tiba berkata, Nona Seni, bisakah kamu memberitahu aku tentang gelang ini? Seni mengangguk sedikit, sebenarnya, aku tidak tahu banyak. Aku hanya tahu bahwa itu adalah warisan peradaban hutan dan saat ini merupakan harta terbaik di kota kuno Dao. Alasan kenapa penguasa kota Zhao mencapai 90% keilahian adalah karena ada bantuannya. Selama bertahun-tahun, dia belum bisa membuat gelang waktu itu mengakuinya sebagai pemiliknya, jadi dia hanya bisa memujanya. Sander Ye berbisik, waktu. Ketika kakeknya pergi, dia memberitahunya bahwa perkembangannya di masa depannya bisa fokus pada waktu. Jelas sekali, peradaban hutan sudah mulai menjelajahi waktu. Kali ini, Seni berkata lagi, ini adalah harta paling berharga dari penguasa kota Zhao. Dia akan bertarung untukmu. Sander Ye tertawa, dia tidak bisa mengalahkan Arya. Biarpun kekuatan penguasa kota Zhao juga berada pada tingkat keilahian 90%, tapi dilihat kondisi sekarang, dia masih agak lemah. Seni tiba-tiba berkata, peradaban hutan telah kembali. Sander Ye, kapan? Seni menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu waktu spesifiknya, aku Arya tahu itu seharusnya terjadi baru-baru ini. Sander Ye, lalu tahukah kamu kenapa mereka kembali? Seni menggelengkan kepalanya lagi, aku tidak tahu. Sander Ye terdiam. Seni, tapi, penguasa kota Zhao itu pasti mengetahui sesuatu. Sander Ye, kalau begitu kita tidak bisa membiarkan Arya membunuhnya. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi bersama semua orang. Adapun gelang waktu di pelukan Putih, biarpun dia juga menginginkannya, dia tidak bisa menipu Putih. Kalau Putih bersedia memberikannya, itu bagus. Kalau tidak mau memberikannya, dia tidak bisa menipu. Begitu semua orang tiba di luar, mereka melihat Arya memukuli penguasa kota Zhao. Penguasa kota Zhao hampir tidak memiliki kekuatan untuk melawan di bawah upaya Arya. Kalah total. Melihat pemandangan ini, mata Kuila bersinar dengan kompleksitas. Di mata dunia, 90% keilahian sudah menjadi langit-langit, tapi di mata sebagian orang, itu seperti semut. Dan kakak perempuan dia telah menekuni ranah ini sepanjang hidupnya. Hal ini tidak bisa dikatakan salah, hanya dapat dikatakan bahwa setiap orang mempunyai tujuan masing-masing, tapi dalam pandangan Kuila, apa yang dilakukan kakaknya agak bodoh. Ini hampir seperti meninggalkan suami dan anak perempuan. Saat ini, Sander Ye tiba-tiba berkata, Arya, lumpuhkan saja dia, jangan bunuh dia. Di ujung langit, Arya mengangguk, oke. Saat dia berbicara, dia menghentakkan kaki kanannya dan bergegas maju. Bang! Jurang ruang waktu yang dalam diciptakan di langit oleh Arya. Di kejauhan, penguasa kota Zhao terlempar ribuan kaki jauhnya. Setelah dia berhenti, tangan dan lengannya meledak, dengan darah dan daging beterbangan kemana-mana. Wajah penguasa kota Zhao sangat jelek. Dia menatap Arya dari kejauhan, tatapan ganas di matanya berangsur-angsur berubah menjadi ketakutan. Karena dia telah menggunakan segala cara sekarang, tapi tidak ada yang bisa dilakukan terhadap Arya di depannya. Pertahanan fisik Arya bahkan lebih menakutkan daripada kekuatan fisiknya. Benar-benar tak terkalahkan. Dia dipukuli dengan sangat keras. Pada saat ini, Sander Ye perlahan berjalan mendekat. Dia menatap penguasa kota Zhao dan berkata, penguasa kota Zhao, bisakah kita bicara? Penguasa kota Zhao memandang Sander Ye, saat ini, gelang itu sudah ada di tanganmu. Sander Ye mengangguk, Ekspresi penguasa kota Zhao tiba-tiba menjadi ganas. Dia menatap Sander Ye dengan niat membunuh di matanya. Alasan kenapa dia mampu mencapai 90% keilahian adalah karena gelang waktu. Sekarang gelang waktu telah diambil, ini pasti akan mengganggu jalur kultivasinya di masa depan. Tapi dia tetap berusaha untuk tenang, karena dia tahu betul bahwa dia tidak akan mampu mengalahkan gadis kecil di hadapannya.
Kalau melawan begitu saja, dia hanya akan rugi. Dengan tetap menjaga nyawanya, tak perlu khawatir tidak bisa balas dendam. Sander Ye melirik penguasa kota Zhao, dan kemudian berkata, kenapa peradaban hutan kembali? Penguasa kota Zhao berkata dengan tenang, aku tidak tahu. Sander Ye mengerutkan kening, Arya, pukul dia sampai mati. Arya mengepalkan tinjunya. Ketika penguasa kota Zhao melihat pemandangan ini, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia buru-buru berkata, aku tidak tahu secara spesifik. Mereka tiba-tiba mengirim seseorang ke sini belum lama ini dan mengatakan mereka akan kembali. Selain itu, aku tidak tahu apa-apa lagi. Sander Ye terdiam. Penguasa kota Zhao mengira Sander Ye tidak mempercayainya, jadi dia segera menambahkan, mereka sudah mencarimu dan kakekmu, dan bersiap untuk mengirimmu dan kakekmu ke tiang gantungan. Sander Ye tercengang. Bersambung.